Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira was sirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita masih pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah. Ya, qauluhu perkataan qauluhu firman Allah Ta'ala wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat, ay yudimunaha. Mereka menegakkan salat artinya mereka melanggengkan salat, dawam, mendawamkan, melanggengkan salat. Wa yuhafidhuna 'alaiha, dan mereka menjaga salat tersebut fi mawaqitiha, sesuai pada waktu-waktunya, bihududiha, dengan batasan-batasannya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa hayatiha, dan tata caranya yang benar. Ya, jadi yang disebut mereka menegakkan, ya, menegakkan salat, bukan sekedar salat tapi menegakkan. Artinya melanggengkan salat, tidak ditinggal, ya. Menjaga salat pada waktu-waktunya dengan batasan-batasannya, disesuaikan batasan-batasannya, rukun-rukunnya, dan tata caranya yang benar. Itu baru namanya iqamah. Iqamatus shalah, menegakkan salat. Yuqimun, aqama yuqimu, menegakkan. Jadi kalau hanya sekedar mengerjakan tapi tanpa menjaga, tanpa melanggengkan, kadang sholat, kadang tidak, ya, itu tidak bisa disebut menegakkan. Namanya menegakkan, ya, sholat itu dilanggengkan, dijaga terus, tidak ditinggalkan, dikerjakan sesuai dengan waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukunnya, tata caranya yang benar, ya. Yuqalu, dikatakan qama bil amri wa aqamal amra. Qama bil amri artinya melaksanakan perintah, wa aqamal amra, dan menegakkan perintah. Ini dua kata yang berbeda, ya, qama dengan aqama. Kan kalimatnya aqama yuqimu, yuqimunas shalah, bukan qama. Qama bil amr, yuqalu, dikatakan qama bil amr, melaksanakan perintah, wa aqamal amra artinya dan menegakkan perintah. Ya, sehingga menegakkan salat itu artinya mengerjakan dan menegakkan perintah salat itu. Kapan itu dikatakan begitu? Idza ata bihi, jika dia melaksanakan perintah itu, mu'tiyan huquqahu, dengan memberikan hak-haknya perintah. Jadi seseorang dikatakan menegakkan perintah kalau mengerjakan perintah itu dengan memberikan haknya sepenuhnya. Perintah salat itu di sana ada hak-haknya, di antaranya apa? Ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, ya kan? Ada sunnah-sunnah, itu semuanya ditegakkan. Awil muradu biha, atau yang dimaksudkan dengan salat di situ adalah as-shalawatul khamsu. Yang dimaksud dengan salat di situ adalah salat 5 waktu. Ya. Dzukira bi lafdzil wahid, disebutkan dengan lafaz tunggal. As-salata mufrad, ya. Ya, disebutkan dengan kata tunggal di situ, kan, bukan jamak. Yang dimaksud adalah salat 5 waktu maksudnya. Was-salatu fil lughah, dan salat menurut bahasa atau etimologi, salat menurut bahasa atau menurut etimologi artinya adalah ad-du'a, adalah doa. Itu menurut etimologi atau menurut bahasa. Qala Allah Ta'ala fassalli alaihim, artinya ud'u lahum. Ya, salatlah atas mereka, maksudnya doakan mereka kebaikan. Wa fi syariati, dan menurut istilah syariat, salat menurut definisi syariat atau terminologi adalah ismun
adalah penamaan li af'alin makhsusatin. Ya, salat di dalam syariat adalah penamaan bagi af'alin, perbuatan-perbuatan makhsusatin yang ditentukan, min qiyamin berupa gerakan berdiri, wa ruku'in dan ruku', wa sujudin dan sujud, wa qu'udin dan duduk, wa du'ain dan doa, wa sana'in dan pujian. Ya. Jadi salat menurut bahasa artinya doa. Adapun menurut bahasa atau menurut etimologi adalah doa. Adapun menurut syariat atau menurut terminologi adalah salat itu nama aktivitas pekerjaan-pekerjaan yang dikhususkan di dalam syariat berupa gerakan berdiri, ruku, sujud, duduk, baca doa, memuji Allah, itu ya. Itu pengertian atau definisi salat. Sehingga salat yang dimaksudkan di sini apa? Salat wa yuqimunas shalah, yang dimaksud di sini adalah salat secara syariat. Salat, definisi salat menurut terminologi, menurut istilah syariat. Sehingga kita harus sesuaikan. Ya, jangan difahami salat di dalam ayat ini maksudnya adalah doa, yang penting berdoa, tidak. Tapi aktivitas gerakan-gerakan ibadah salat yang telah kita ketahui yaitu mengerjakan salat 5 waktu kan. Ada takbiratul ihram dan seterusnya. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Yang itu telah ditentukan di dalam syariat. Makanya disebut ismun li af'alin makhsusah, makhsusah fi syariah. Jadi salat menurut istilah syariat adalah nama bagi aktivitas pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang ditentukan di dalam syariat. Ya, adanya gerakan-gerakan salat dan bacaan-bacaan yang telah ditentukan, yang di sana ada rukun, syarat, kewajiban dan lain sebagainya. Allahu taala a'lamu bissawab. Sehingga orang yang menegakkan salat adalah maksudnya adalah menegakkan salat sebagaimana yang kita tahu, yaitu salat 5 waktu dengan terus menjaga salat 5 waktu tersebut dikerjakan pada waktu-waktu yang ditentukan, dilaksanakan rukun-rukunnya, ya, kemudian dijaga syarat dan rukunnya dan kewajibannya dan dijaga terus istiqamah sampai akhir hayat. Allahu ta'ala a'lamu bissawab.